PDI Perjuangan mengaku terbuka jika Anies Baswedan turut berkolaborasi dan menyumbangkan ide memenangkan Pramono Rano di Jakarta. Pramono Rano pun berharap Anies bersedia menjadi ketua tim pemenangannya. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono dan Rano bertemu mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di area Car Free Day pada Minggu 1 September 2024 kemarin. Mereka menyebut pertemuan itu tidak disengaja. Pramono Rano juga mengatakan bahwa dalam pertemuan kebetulan itu tidak ada pembahasan agar Anies masuk dalam tim pemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian, keduanya berharap Anies Baswedan bersedia menjadi ketua tim pemenangan Pramono Rano. Kalau beliau bersedia luar biasa, karena itulah tadi pembangunan itu kan berkesinambungan. Mas Anies membangun terus masuk transisi ke pemerintahan, masuk PJ. Artinya kita juga sekarang ini, kalaupun insya Allah kita jadi, kita punya visi misi. Tapi tentu visi misi ini baru berlaku di 2025-2020. Karena sekarang ini APBD DKI sudah diketuk dan itu disetujui oleh DPRD. Artinya prioritas pembangunan fase ini adalah itu. Nah untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini Persija mau dibawa kemana? JIS bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu. Ditanya pada hari yang sama mengenai kemungkinan dirinya untuk menjadi tim pemenangan Pramono Rano, Anies Baswedan masih belum mau menanggapinya. Sekarang kita hari Minggu, santai-santai dulu. Pokoknya kita santai dulu lah sekarang. Ya, kita nikmatin hari Minggu. Yuk sambil jalan ya. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengaku terbuka jika Anies Baswedan turut berkolaborasi dan menyumbang ide memenangkan Pramono Rano di Jakarta. Anies dinilai dapat mengkomunikasikan ide dan gagasan lintas profil pemilih di Jakarta. Di kubu Pak Anies banyak yang kemudian sangat peduli dengan isu agama, isu rohani, bagaimana membangun kultur keagamaan yang kuat, misalnya bagaimana keberpihakan terhadap pengusaha pribumi, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ini nanti yang mudah-mudahan dengan kebesaran hati Pak Ahok, Pak Anies, ada Mas Pram dan Pak Rano misalnya yang kemudian bisa menjadi jembatan. Analis politik Adi Prayitno mengatakan saat ini elektabilitas Anies di Jakarta mencapai 40%. Maka jika suara itu mengarah ke salah satu paslon, bisa saja akan mengunci kemenangan. Adanya komunikasi politik antara Pramono Rano kepada Anies adalah upaya menggait pemilih Anies di Pilkada 2024 nanti. Kalau hari ini misalnya kita melihat elektabilitas Anies itu 40%, kalau semuanya itu mengarah kepada salah satu paslon, itu bisa mengunci kemenangan. Atau misalnya skenarionya tidak 40% pendukung Anies itu mengarah ke satu calon, diskon misalnya 20% atau 10%, saya kira tetaplah signifikan. Oleh karena itu bagi saya dalam sistem demokrasi elektoral di mana seorang gubernur, bupati dan wali kota itu dipilih secara langsung, satu suara itu tetaplah penting, apalagi 1.000, apalagi 500 dan seterusnya. Oleh karena itu kenapa misalnya belakangan ini ada komunikasi politik khususnya yang dilakukan oleh Pramono Anung dan Rano Karno, tentu karena memang ada upaya-upaya supaya para pemilih Anies itu memilih mereka. Ini yang sepertinya pesan politik yang perlu dijelaskan kepada publik. Karena apapun sebenarnya PDIP dan Anies plus pendukungnya, ini sama-sama memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Sama-sama dikucilkan dan sama-sama dalam tanda kutip ya dimarginalkan secara politik di Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.